Aisyah Putri dari LIPI, Yap. alias Mbak Puput. Oke. Benarkah pandemi COVID-19 ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi ajang para kandidat yang merupakan kepala daerah untuk nantinya menunjukkan kemampuan dia menangani krisis? Benar, setuju. Jadi kalau konteksnya kepala daerah, dia tuh kan harus perform kan, ngeliat gimana sih sebenarnya situasi masyarakatnya dan harus apa. Dan masyarakat di sisi lain juga nilai dia. Apakah dia benar kerjanya, bagus apa enggak, taktis, cepet atau enggak. Jadi ini bisa jadi ajang strategi politik juga untuk politisi, terutama yang mau nyalon untuk pilpres, untuk pileg, dan lain-lain. Oke. Aisyah Putri alias Mbak Puput. Kampanye dengan baliho misalnya, ini apakah masih efektif untuk yang sekarang lahirnya kita bisa sebut generasi muda? Kalau ya benar, kalau konteksnya untuk generasi muda mungkin nggak sepenuhnya, tapi ini justru bisa lebih luas nih cakupannya ke masyarakat umum. Nah, tapi di luar itu generasi muda pada akhirnya juga kesasar karena pada akhirnya kan si baliho-baliho ini nih jadi bahan meme, jadi bahan yang dibahas di sosmed, dan ini ujung-ujungnya nyasar anak muda juga. Mbak Aisyah Putri alias Mbak Puput, apakah banyaknya follower di media sosial yang dimiliki oleh para politisi ini akan memengaruhi tentang vote yang akan diberikan masyarakat kepada mereka nanti? Enggak, jadi salah menurutku, karena followers ya mungkin menunjukkan popularitas ya, ketika banyak orang yang ngikutin jadi makin tahu. Tapi ya enggak tentu juga kemudian dia berpotensi menang gitu. Karena itu semua kan tergantung sama peta politik nanti, kinerjanya nanti. Kemudian di luar itu juga ada kondisi dukungan partai politik misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah, Mbak Aisyah Putri alias Mbak Puput, kalau tadi ngomongin partai politik, sebenarnya sekarang ini yang paling menguntungkan adalah personal branding dari kandidat atau kekuatan dari partai politik yang paling besar untuk dapat memenangkan sang kandidat di pemilihan presiden 2024. Oke, secara teori itu pasti dua-duanya, karena kandidat itu nggak akan bisa maju kalau nggak diusung sama partai politik. Nah, tapi pada akhirnya karena ini pemilu langsung, personal branding itu yang sebenarnya menurut gue sih lebih menentukan pada akhirnya. Halo people, back with me Angie Ang dalam Pocil, dan dalam Pocil kali ini akan kembali membahas mengenai perpolitikan atau kebijakan pemerintah and something between it. Nah, kali ini narasumbernya adalah seseorang yang bergabung di dalam LIPI. Mungkin untuk in people nanya nih, apa sih Angie LIPI? LIPI itu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di mana mereka ini memiliki banyak divisi untuk membantu pemerintah merumuskan kebijakan atau memberikan suaranya berdasarkan research yang mereka lakukan. Nah, divisi ini juga terbagi banyak banget nih. Salah satu narasumber yang hadir di sini, mungkin satu-satunya narasumber yang hadir di sini adalah bagian dari salah satu divisi yang ada di LIPI, yaitu namanya adalah Aisyah Putri alias Mbak Puput manggilnya. Selamat sore Mbak Puput. Selamat sore Mbak Angie. Nah, jadi namanya ini Pocil Mbak, aku perkenalkan. Kalau LIPI kan sudah diperkenalkan nih. Jadi kalau Pocil itu sebenarnya podcast sambil ngecil. Cuman kadang-kadang karena topiknya tuh terlalu kayak memacu emosi, kita jadi kayak wow, ini tidak chill sama sekali gitu ya kan. Jadi kalau seandainya kita sudah mulai berapi-api, ayo kita cheers. Air putih dan kopi. Mari kita cheers. Mari. Anyway, in people, Mbak Puput ini adalah seorang yang ada di LIPI, divisi Pusat Penelitian Politik. Pusat Penelitian Politik. Yap. Sedikit dijabarkan, apa tugas Mbak Puput di situ? Meneliti. Benar juga peneliti, Mbak. ya. Iya, meneliti. Iya, sangat benar. Jadi gue ngeriset banyak hal terkait dengan politik Indonesia, dan spesifiknya kalau isu gue itu adalah partai politik, pemilu, parlemen, dan Papua. Ya, jadi wow. P4. Partai, parlemen, pemilu, dan Papua. Nah, Pocil ini sendiri sebenarnya ingin membuat anak-anak milenial sekarang ini semakin melek politik, apalagi di dunia yang sudah terdigitalisasi, ya kan?
dunia digitalisasi ini pasti sangat erat kaitannya dengan media-media sosial, Yap. ya kan? Kalau gitu langsung saja kita mengerucut kepada siapa yang aktif di media sosial. Ini Siapa adalah tuh? sosok-sosoknya. Berdasarkan tim riset Indonesia lah. Jadi nih Mbak, udah banyak tuh kan yang melakukan riset-riset mengenai siapa sih yang masih katanya, rumor, nggak tahu dia bener apa enggak gitu ya kan, itu akan maju di 2024. Ya. Pertanyaan pertamanya, apakah is it too early to announce kalau mereka akan pilpres, ya pres? Ini masih 2021 Mbak? Masih 2021, tapi ini penting, momen yang penting buat bangun awareness publik nih. Hey, gue calon politisi yang bagus nih buat 2024 nanti. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya nggak too early, meskipun nggak harus langsung ngumumin juga ya. Gue mau jadi capres, itu nggak harus juga kayak gitu. Tapi mereka punya tim sukses sejak dini kan? Nah, ya itu harus dibangun dong. Namanya politisi. Sejak awal. Iya, itu harus dibangun karena gini. Kalau ngitung-ngitung peta politik nih, 2024 kita udah nggak punya lagi calon incumbent. Udah nggak ada lagi calon petahana nih, jadi nggak kelihatan nih siapa ya yang potensial untuk menang. Tapi boleh dipotong sedikit? Iya. Berarti konsep kemarin 3 periode digagalkan? Harusnya sih kalau ngikutin dari yang konstitusi sekarang nggak ada tuh namanya. Oh, nggak ada. 3 periode ya. Cuma rame aja ya di medsos. Dan gue sendiri pribadi nggak berharap ada amandemen sebenarnya. Okay. Karena janganlah 3 periode, 2 periode Baik. cukup. Karena ini momen kita kayak evaluasi dan ganti pemimpin. Dan ini jadi momen juga buat politisi nunjukin nih, ini gue yang terbaik gitu. Oke, nah sosok-sosok yang terbaik ini dari berbagai media yang sudah memberitakan banyak sekali menyebut nama-nama yang sudah tidak asing. Oke. Kita bahas dari yang pertama Mbak. Oh boleh. Ada dari Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar Pranowo ini sangat aktif di media sosial, ya kan? Dan juga kalau kita lihat dia diundang di berbagai webinar dan sering disentil mengenai 2024, tapi dia tidak pernah menyebut iya atau tidak. Bahkan untuk dia sendiri, baik itu interview atau mungkin postingannya, jarang banget nyenggol-nyenggol pilpres yang masih 3 tahun lagi. Apakah ini strategi? Yep. Ya? Really? Menurut gue sih itu strategi juga ya. Karena gini, menuju pemilu 2024 tuh masih panjang. Terus Pak Ganjar ini tentunya butuh kendaraan politik. Nah, Pak Ganjar dari PDIP, yang PDIP seingat gue juga bahkan kemarin 2 hari 3 hari lalu tuh Bu Mega sempat bilang jangan bahas dulu pilpres. Kenapa? Terus, apakah bingung menentukan siapa yang akan digadangkan? karena masih dinamis banget menuju 2024 gitu. Sementara partai juga untuk menentukan siapa yang akan jadi calonnya, kandidatnya untuk pemilu presiden itu banyak hal gitu. Jadi nggak bisa ditentukan dari sekarang. Tidak bisa ditentukan dari keaktifan media sosial yang pasti. Tentunya nggak bisa. Media sosial tuh salah satu aspek yang berpengaruh, tapi nggak bisa secara keseluruhan menentukan gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kayak ini masih panjang perjalanan, kemudian Pak Ganjar butuh kendaraan politik, tapi partainya yang selama ini menjadi kendaraan politiknya Pak Ganjar, baik di DPR gitu ya, pileg maupun di pilkada, itu belum nentuin. Jadi kayak masih terlalu awal. Bahkan pentingnya lagi adalah PDIP-nya sendiri juga ada satu calon lain yang digadang-gadang juga. Nanti akan kita bahas. Oke. Jadi biarkan in people menunggu siapakah dia, walaupun kamu bisa menebak. Kalau bisa nebak langsung komen nih cepet-cepetan, mana tahu nanti aku kasih hadiah. Anyway, lanjut. Oke, lanjut. Jadi ya itu peta politiknya begitu, masih dinamis, masih harus nunggu. Jadi menurut gue yang dilakukan Pak Ganjar adalah strategi politiknya nih. Oke, dari strategi politik ini kan termasuk di dalamnya subnya adalah mengenai strategi komunikasi politik. Yap. Beberapa waktu yang lalu Ganjar ini sempat dibully gara-gara, udah lama sih Mbak, gara-gara bersepeda menggunakan buff. Di situ Pak Ganjar merespon media ini, tapi ternyata dari yang awalnya banyaknya haters, dengan komunikasi yang ia sampaikan, ia menjadi berbalik twist, dia mendapatkan banyak lovers. Apakah itu termasuk strategi dia atau memang itu kepribadian dia atau memang dia sudah merencanakan? Dan aku kalau pribadi Mbak, sorry banget aku potong, tapi aku sangat tiba-tiba aku ngeliat kayak wow, ini sosok pemimpin yang bisa memberikan komunikasi yang baik kepada masyarakatnya, even though dia salah, berikan
saya apa yang benar, tunjukkan pada saya dengan bahasa kalau Pak Ganjar kan lembut kayak gitu dan menyenangkan jenaka. Apakah itu termasuk strategi politik yang akurat? Itu menurut gue menunjukkan bahwa Pak Ganjar itu politisi yang sangat berpengalaman. Kalau kita ngelihat track recordnya nih, Pak Ganjar tuh bukan setahun 2 tahun di politik. Betul. Dia udah lama banget, sebelum di Jateng dia adalah anggota legislatif. Betul. Dan benar-benar dari bawah sampai ke level yang atas, ibaratnya jadi elit politiknya partai gitu, yang di nasional gitu ya. Dan dia juga itu Jateng 1-2 kali, bahkan kuliahnya juga ilmu politik, ya kan, betul. S2-nya juga politik. Jadi terasah banget kemampuan komunikasi politiknya, menurut gue itu udah terasah banget Pak Ganjar. Teori iya, dipraktekin, berhasil, evaluasi. Berarti dia sudah melakukan serangkaian itu. Iya, dan ini adalah bagian tentunya nggak bisa lepas dari strategi politik. Entah itu paling tidak saat ini untuk mempertahankan popularitasnya dan juga memberikan ruang untuk masuk nih ke 2024. Gitu. 2024 masih lama, tapi hati sudah berapi-api gitu ya kan. Halo Pak Ganjar, seandainya nonton, mana tahu besok-besok bisa kita ngobrol-ngobrol podcast mengenai banyak sekali. Tapi anyway, apakah yang Mbak sebutkan ini adalah bagian dari research yang Mbak lakukan atau ini adalah bagian dari suara LIPI? Oh, kalau suara lembaga tentunya ya gue bagian dari LIPI ya. Tapi gue sendiri melakukan riset tentang partai politik dan pemilu. Jadi gue nge-trace nih pengalaman-pengalaman sebelumnya kayak apa sih, gimana sih, kemudian ngelihat fenomena-fenomena sosial lah gitu. Tapi secara spesifik ya kita ngelihat dan ngikutin dong tentunya di media, kemudian di sosial media, dan gue mengkaitkannya dengan riset-riset gue sebelumnya. Kalau mau ditarik jadi tim suksesnya Ganjar, mau nggak? Saya peneliti ASN, Bu. Ya, mana tahu. Nggak usah deg-degan gitu gue dong. Gue mengawasi aja dari luar, itu kayak lebih asik ya. Ya udah daripada pertanyaannya makin bodoh kan, mari kita cheers. Sekarang adalah waktu kita membahas DKI 1 sekarang, yaitu Bapak Anies Baswedan. Nah, Bapak Anies Baswedan ini menurut aku pribadi ya Mbak, koreksi kalau seandainya aku salah. Dari beberapa tahun belakangan, Pak Anies ini mengalami banyak respon yang tidak semuanya baik-baik saja dan tidak semuanya baik. Emosi dia pasti ada saatnya dia unstable kalau kita melihat, dan juga dia ini fluktuatif untuk pendukungnya, kesana kesini. Beberapa waktu terakhir kalau aku memperhatikan dari postingan media sosial, karena kita nggak mungkin ngikut-ngikut, kita bukan tim sukses gitu ya kan, yang mengikuti kegiatan Pak Anies setiap hari. Di sini Pak Anies benar-benar fokus untuk mengelola media sosialnya. Contoh, banyak banget berseliweran di Twitter. Biasanya gini, postingnya di Instagram, spill-nya di Twitter gitu. Ya kan Mbak? Misalnya, Pak Anies punya tim sendiri untuk tim foto, tim video. Sebenarnya apakah itu salah? Sebenarnya nggak ada yang salah. Gini, ada positif negatifnya ya gitu kan. Pertama, orang kemudian jadi mikir kok kayaknya istilah anak mudanya banci tampil banget sih, di mana-mana di shoot, di foto, dimasukin social media. Menurut gue itu nggak masalah gitu. Karena satu, kita bisa ngelihat kerjanya dia apa sih gitu. Apalagi sekarang dia ada di posisi DKI 1. Berarti di masa pandemi lagi heboh pusing sama yang namanya PPKM, dan pandemi ini lagi heboh-hebohnya tinggi-tingginya gitu ya. Kita jadi bisa tahu nih kinerjanya kayak apa aku sih. Aku potong. Kenapa dah gua? Kurang ngopi nih gue. Maksud aku, kalau di sini berarti bisa kita simpulkan bahwa kegiatan untuk mendokumentasikan berbagai kegiatannya Bapak Anies Baswedan ini adalah salah satu pekerjaan juga yang harus dilakukan, bukan tim suksesnya aja, karena harus ada sosok di situ. Apakah begitu? Ada dua. Jadi kalau jadi politisi dia pasti ngelihat ini celah gue untuk meningkatkan popularitas nih, nunjukin ke publik gitu ya. Ini untuk kehidupan politik di masa mendatang, termasuk 2024. Tapi di sisi lain ada juga aspek bahwa gue ini adalah pemimpin DKI yang punya segudang PR dan punya banyak kegiatan kerjaan gitu yang harus ditunjukin juga ke publik. Jadi itu bentuk transparansi kerjanya. Jadi publik jadi tahu nih, ini Bapak Anies ini ngapain sih gitu, melakukan apa aja sih untuk DKI, terus apa aja sih programnya buat mengatasi pandemi yang lagi heboh banget ini, tinggi banget angkanya dan segala macam. Jadi kita juga bisa nge-track, jadi ada plus minusnya tentunya gitu.
Dari LIPI sendiri, apakah sudah punya bayang-bayang survei mengenai popularitas Pak Anies yang bisa mendukung dia untuk 2024, Mbak? Wah, kalau dari LIPI sih gue bagian dari tim survei ya untuk 2019 sebelumnya. 2019 ya? 2019. Tapi kita nggak melakukan itu rutin gitu, seperti kayak lembaga-lembaga survei lain. Karena memang fokus kita untuk ngembangin pengetahuan selain mempengaruhi pembuatan kebijakan. Jadi untuk survei elektabilitas 2024 belum rasanya kalau dari LIPI ya, setahu gue nih. Tapi ya kan udah banyak nih yang melakukan survei-survei publik di lembaga riset lainnya gitu. Jadi kita kayak bisa nge-trace dari situ tuh gimana sih popularitasnya gitu, gimana kemudian dampak, misalnya konteksnya Pak Anies, kita ngelihat dampaknya PPKM ini terhadap popularitasnya misalnya kayak gitu-gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang pertanyaannya, dengan berarti sudah berapa tahun ya Mbak? 3-4 tahun? Ya. Pak Anies menjabat sebagai DKI 1 2017 ya. Dari itu semua pencapaiannya apa sudah cukup memuaskan kalau dari riset yang udah Mbak lakukan dari beberapa tahun ini? Kalau gue ngelihat sih ya konteks gue sebagai warga aja deh. Oke, secara umum ya, kita nggak bicara mengenai lembaga. Ya, konteks gue sebagai warga yang bekerja di DKI tapi tinggal di Cinere Depok yang oh ya udah berarti bener Mbak, itu Jakarta tapi nggak sampai Jawa Barat, tapi di tengah-tengah gitu. Jadi Mbak kalau di dapur itu udah Jawa Barat, kalau ruang tamu itu Jakarta nih. Jadi gimana nih? Nah jadi gue ngelihat ya di satu sisi kalau dari infrastruktur dan lain-lain, gue merasa ada perkembangan gitu. Nah tapi juga ada aspek-aspek yang kayak misalnya masih harus dipertimbangkan, ini dibangun lagi, dipikirkan lagi, misalnya kayak apakah urgent gak sih bangun infrastruktur lagi masa pandemi kayak gini, kayak dan gitu. Lama prosesnya. Dan itu mungkin harus dilihat prioritasnya. Kalau gue jadi Pak Anies gitu misalnya, gue akan mempertimbangkan kayak gitu-gitu. Dan ini kan juga jadi apa yang dibahas sama netizen, betul, apa yang dibahas sama media gitu terkait prioritas. Mungkin itu aja sih kalau gue ngelihatnya. Oh, jadi sebenarnya tujuannya di sini yang ingin Mbak sampaikan adalah evaluasi kinerja. Bukan berarti dia salah, tapi harus ada yang dievaluasi. Bener nggak kalau aku menyimpulkan seperti itu? Nah, evaluasi itu dibantu oleh proses social media yang sekarang ini gitu. Jadi kayak social media kan menunjukkan, sangat membantu di situ. Membantu kita buat warganya tahu dia ngapain sih, melakukan apa sih gitu. Si Bapak ini ya apa aja sih yang dilakukan gitu. Dan respon melalui sosial media juga kan bisa jadi bagian dari evaluasi tadi yang tadi disebut sama Angie. Kalau udah bahas mengenai yang lagi ramai diperbincangkan dari Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, lalu kita kembali ke kota kita tercinta di kantornya Intoday yaitu Jakarta, DKI 1 Anies Baswedan. Gak adil rasanya kalau kita tidak membahas mengenai seseorang yang berasal dari Jawa Barat. Dimana dia ini kemarin menciptakan lomba virtual yang banyak sekali ditonton, lomba makan kerupuk online. Kang Emil, Bapak Ridwan Kamil, ya kan? Bapak Ridwan Kamil ini sendiri termasuk salah satu yang namanya digadang-gadang adalah calon di 2024. Oke. Nah, secara media sosial, followernya paling banyak. Tapi tadi Mbak udah teaser nih, kalau seandainya pun follower banyak, belum tentu. Apalagi kalau kita kaitkan, belum ada partai yang benar-benar akan menggait Kang Emil untuk menjadi calonnya di 2024. Strategi apa sih yang sebenarnya harus dilakukan Kang Emil tetap meninggikan popularitas dia sebagai seorang independen, ataukah dia harus mengejar partai agar dia dapat backup yang lebih kuat? Ini ngomong tentang strategi politik ya. Kalau gue misalnya jadi Kang Emil, gue sih akan nunjukin performa gue aja. Jadi strateginya adalah gue usaha bekerja sebagai gubernur yang sebaik-baiknya, track record kinerja gue bagus, sosial media gue populer, anak muda gue gaet, semua orang nggak cuma di Jawa Barat gue tarik gitu sebagai ya orang yang menyukai gue lah gitu sebagai calon kandidat nanti di 2024 misalnya. Partai politik itu akan datang sendiri. Oh, berarti kita nggak, ibaratnya Kang Emil tinggal duduk manis tidak jemput bola. Nah, dan itu kejadian waktu Kang Emil masih jadi wali kota dan mau jadi kandidat untuk provinsi. Itu partainya datang sendiri ke Kang Emil kan. Dari sebelum pilkada itu dihelat ya, ibaratnya KPU siap-siap dan segala macam itu belum dilakukan, partai politik itu udah ngelirik Ridwan Kamil sebagai kandidatnya. Karena
ketika jadi wali kota misalnya punya performa yang dianggap bagus, popularitasnya tinggi dan lain-lain gitu. Oke, jadinya itu tidak masalah karena masih agak lama, tapi tahun politik itu sebenarnya kalau seandainya presiden 2024 tuh 2022 apa 2021 sih, Mbak? Apanya tuh? Sebenarnya tahun politik Tahun gitu. politiknya dari sekarang udah mulai panas kan. Ini mulai sebenarnya. bridging nih ya, Udah mulai gitu ya. panas, pelan-pelan makin lama makin panas nanti menjelang 2024. Tapi peta politik kita nggak ada yang tahu nih, ya menuju 2024 itu kayak gimana. Dan kalau buat Kang Emil sendiri, ini konteksnya adalah kontestasi nasional. Banyak calon-calon lain yang juga popularitasnya tinggi, menjual dan lain-lain. Jadi kompetisinya juga makin rumit ya, makin sulit, makin rumit, dan ya harus banyak berstrategi lah kalau emang mau serius untuk 2024. Gitu. Kalau yang kemarin makan lomba kerupuk bertiga sama Bapak Anies Baswedan dan juga sama Bapak Ganjar Pranowo, apakah itu sebenarnya strategi politik mereka bertiga? Bisa jadi. Untuk membuat sebuah kehebohan yang menyenangkan dan bisa mengesampingkan stigma-stigma negatif yang mereka dapatkan, karena nggak semuanya mendapatkan stigma positif, right? Yep. Kayak gitu. Dan ini gini deh, itu hal simple ya, lomba kerupuk, tapi itu dibahas di mana-mana. Bahkan Angie membahas hari ini di sini. Betul. Itu artinya orang-orang kemudian jadi kayak, wah seru nih gitu. Ketiga bapak ini seru banget gitu. Jadi itu poin-poin positif yang kemudian mulai dipupuk gitu, terutama untuk anak muda dong, karena kan lewat sosial media, digital media itu lebih cepat ke anak muda ya. Mereka itu sebenarnya menyasar segmen milenial kali ya, karena milenial sekarang kan pasti di 2024 mereka yang sebelumnya belum punya KTP akan memilih nih. Mereka-mereka yang tidak mengerti dan lain-lain gitu ya kan. Nah ada lagi nih dari tiga sosok ini sih kita bukan loncat-loncat di setiap provinsi akan kita bahas gitu ya, mengenai gubernurnya atau kepala daerahnya gitu. Tapi berdasarkan data yang kami kumpulkan ada kurang lebih dari 5 nama, kurang dari 10 gitu ya kan, nama-nama yang mungkin akan nyalon di 2024. Nah, salah satunya adalah Sandiaga Uno juga. Dimana kalau sekarang kita ngelihat Sandiaga Uno, waduh, dia punya vlog ya kan, bener-bener. Kalau dulu sih, waktu zaman-zaman dulu tuh ya kan, olahraga ya kan, aerobikan gitu dengan ibu-ibu. Kalau sekarang dia manggil public figure gitu ya kan, untuk mengikuti tren sekarang podcast. Seperti yang kita lakukan, strategi juga dong. Tentunya. Dan ini gini, kalau misalnya hitung-hitungan pasar ya, pasar politiknya nih, dilihat dari 2019 kemarin, anak muda itu 2019 kemarin itu 20% pemilih muda. Itu dari semua DPT ya, usia yang sampai 30 tahun. Itu 20% tuh besar loh. Lu tinggal cari kayak misalnya butuh 55%, itu tinggal 30-an lagi. Dan itu kan ada kerja partai di situ, ada pasangan kandidatnya yang juga bekerja, ada tim ses, teamwork lah ini intinya itu semuanya dia. ya. Tapi kalau bisa guide anak muda yang 20% tadi, itu udah gede gitu. Populasi pemilih yang lu ambil tuh. Dan kalau misalnya ngelihat dari masa produktif, jumlah pemilih masa produktif itu lebih gede lagi, 60%. 60%. Wow. Dari pemilih nanti di 2024 prediksinya. Prediksi tapi masa produktif tuh gede banget sih emang range usianya. Tapi kalau range usianya diperkecil di usia 17 sampai 20 itu ya sekitar 20%-an. Flashback ya, Mbak? Flashback aja dikit-dikit aja nih, simpel-simpel Biar aja. masuk ya. Kan dulu kan Pak Sandi kan pasangannya sama Pak Prabowo gitu kan. Nah sekarang bergantung jurnal apa yang kamu baca, milenial itu kan banyak sekali nih pemahamannya dari segi tahun lahir, dari segi usia, masalah pembawaan dan lain-lain. Aku kalau melihat Bapak Prabowo ini adalah seorang yang sebenarnya sekarang sudah mulai merujuk ke milenial juga gitu ya kan. Apalagi dengan postingan-postingannya yang kurang, saat orang-orang posting foto muka gitu ya kan, mengucapkan selamat ABCD, dia cuma posting foto bendera dengan caption yang on point gitu misalnya. Apakah itu akan merebut hati swing voter atau anak-anak milenial, strategi komunikasi dia yang satu ini? Ini strategi Pak Prabowo gitu ya. Jadi kita dari Pak Sandiaga ke Pak Prabowo. Karena kan kita flashback, dulu kan berpasangan nih ceritanya. Nah, gini, kalau kita flashback ngelihat ini sebagai satu pasangan yang utuh nih, Pak Prabowo dan Pak Sandi, kita balik juga ke pertanyaan yang sebelumnya. Kan Pak Sandi ini di sosial media dan digital media ini nunjukin sebagai karakter yang fun, yang menyenangkan. Itu tujuannya untuk ngegayat si
tadi populasi pemilih muda, anak-anak muda. Dan ini kalau ngelihat dari peta 2019 lalu, ini cocok karakternya Pak Sandi yang fun, yang muda tadi itu dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu bisa menggait segmen yang di luar tadi, yang lebih mature. Kemudian yang ya kalau dibilang mungkin aspeknya lebih serius lah, nggak yang se-fun yang tadi yang dilakukan oleh Pak Sandi gitu ya. Jadi ini bergandengan cocok lah gitu kalau untuk 2019 kemarin. Tapi sayangnya kalah kan, ya nggak masalah gitu. Tapi kalahnya pun kalau gue lihat angkanya tuh tetap gede loh. 40% lebih gitu, hampir setengah pemilih pada saat itu memilih Pak Prabowo dan Sandi. Jadi kayak sebenarnya kalau dihitung-hitung ya sebenarnya gede juga gitu. Ya cuman kan ada aspek lain, ada aspek misalnya dukungan partai politik, kemudian kalau Pak Jokowinya sendiri juga incumbent gitu, jadi kayak sulit gitu ya di aspek itu. Cuman ya itu nunjukin bahwa ngebahas tentang kandidat dalam pemilu itu nggak cuman ngelihat satu orang, tapi ngelihat berpasangan. Dan ini saling ngisi nih, yang satu ngambil segmen apa, yang satu ngambil segmen apa, yang satu kampanyenya gimana, yang satu kampanyenya gimana, jadi kayak pusing ya. Makanya Pak Prabowo misalnya cuman naruh foto bendera, itu kan beda misalnya sama Pak Sandi yang naik sepeda gitu, yang kemana jalan menyenangkan gitu. Nah ini ngaruh ke segmen pasar yang dituju sebenarnya. Pertanyaannya apakah mereka akan bergabung lagi di 2024 ya kan, kita nggak tahu. Aduh, aku jadi pusing, aku jadi takut. Ayo kita cheers. Oke, see. Kalau Mbak Puput bilang bahwa sekarang ini tahun politik yang sudah mulai tipis-tipis ya kan, sudah mulai tipis-tipis berjalan, berarti sudah ada alat peraga kampanye alias APK. Di beberapa tempat sudah ada. Yang paling disorot saat ini adalah baliho untuk mengucapkan misalkan pakailah masker dengan benar dan lain. Tapi kita sama-sama tahu bahwa itu adalah strategi, karena dari sekarang gitu ya kan, beberapa nama besar misalnya ya kan, ada Puan beberapa nama besar misalnya, ada nama Puan Maharani gitu ya kan, ada Jupiter bahkan ada gitu ya kan, Erlangga Hartarto juga ada gitu. Jadinya sebenarnya bukan hanya mereka yang sangat berpengalaman, tapi anak-anak baru juga ikut-ikutan. Alat peraga kampanye ini kalau menurut aku dari media sosial malah dibalikin, ini jadi backfire nggak sih Mbak sama mereka, karena mereka even though mereka dapat awareness dari masyarakat, tapi mereka mendapatkan awareness yang berbeloknya ke kiri nih, negatif. Betul nggak yang saya pikirkan? Gini, pertama buat politisi itu ya pasti berharapnya positif. Tapi yang paling penting adalah awareness publik sama sosok dirinya gitu. Dan ini menjadi langkah yang dilakukan oleh beberapa politisi yang tadi Mbak Ji udah sebutin untuk memperkenalkan dirinya nih ke publik. Dan itu kayak sebenarnya dari dinamika yang belakangan berlangsung gitu ya, itu 1 tepuk 2-3 pulau terlampaui. Jadi gini, pertama dia pasang baliho di jalan, orang yang lewat di jalan itu melintas langsung melihat, oh gede banget, itu siapa? Oh itu adalah sosok Ibu Puan misalnya. Oh Ibu Puan tuh siapa? Mungkin ada yang nggak tahu atau nggak kenal, jadi mengetrace gitu ya, mencari tahu. Oh itu kemudian disorot pertama dari sosial media, orang bahas gede banget misalnya balihonya, kemudian belakangan ada meme, kemudian jadi bahan lucu-lucuan juga gitu ya. Tapi kemudian orang jadi membahas itu terus-menerus di sosial media, masuklah ke media besar gitu, bahwa baliho ini jadi media bla bla bla, itu jadi gede banget efeknya. Strateginya berhasil. Orang jadi tahu, oh ternyata Puan Maharani mau menjadi calon nih. Ibu Puan ini mau jadi calon dalam pemilu 2024. Atau paling enggak, oh Ibu Puan ini adalah ketua DPR. Saya tahu sekarang gitu. Jadi kayak gitu. Nah, setelah itu, kalau konteksnya Ibu Puan ya, Ibu Puan kan sekarang jadi ketua DPR. Dia bisa menunjukkan kinerjanya nih. Kalau kinerjanya bagus, setelah orang aware dengan keberadaan Ibu Puan, juga pasti akan ngelihat track record kerja ke depannya seperti apa. Dipantau sejak dini? Iya, apalagi 2024, kalau ngomongin 2024 tuh masih beberapa tahun lagi, itu masih cukup banget nih untuk memupuk kepercayaan publik. Jadi setelah orang aware, yang diambil kemudian adalah kepercayaannya. Kalau orang udah kenal, kemudian
oh ternyata bagus juga kerjanya. Oh ternyata DPR misalnya menjadi lebih responsif ke publik, ke rakyat dan segala macam. Itu bisa jadi bagus malah. Meskipun awalnya ya itu tadi ya backfire, dibicarain apa segala macam kayak gitu. Nah, untuk generasi milenial sekarang menurut Mbak itu milenial itu seperti apa sih Mbak? Ruang lingkup milenial itu Mbak pandangnya dari sudut mana? Menurut gue milenial itu kalau apa ya teori-teorian gitu kan pasti ngelihatnya dari batas usia kelahiran kan. Ya, tergantung jurnal yang dibaca. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau menurut gue sendiri milenial itu juga bisa jiwanya si orang itu. Bisa aja kayak itu dia gitu. Kayak kalau misalnya orang udah di atas 40, tapi kita banyak ngelihat kok nemuin kok orang yang di atas 40, hampir 50 atau bahkan 50 lebih itu tetap fun, menyenangkan. Obrolannya nyambung sama yang sekarang gitu. Gitu. Jadi menurut gue nggak harus yang usia juga sih pada akhirnya ya, walaupun ya kalau kita mau hitung-hitungan teorinya dan segala macam ya pasti basisnya demografi usia itu. Berarti sekarang pertanyaannya aku ganti Mbak. Apa tuh? Karena sebelumnya tuh aku tuh pengennya itu nanya bagaimana cara para kandidat ini mendekatkan diri, blend in dan mendapatkan kepercayaan publik dari milenial. Tapi milenial yang sebegitu luasnya akan aku ganti. Bagaimana cara para kandidat ini mendapatkan hati para swing voter? Swing voter tuh lebih susah lagi dibaca sebenarnya. Tapi menurut gue yang paling efektif ini siapapun, mau anak muda, mau swing voter, mau generasi Z, X, Y, dan lain-lain. Balik ke Mbak, jangan lupa. Itu dia. Itu semua pasti milih orang yang baik. Dalam konteks orang yang punya karakter baik, orang yang punya kinerja baik, orang yang punya niat baik. Itu aja sih menurut gue. Jadi kalau ditanya tipsnya apa, harus apa, dan gimana, ya pasti kalau ngebahas itu, tim kampanye itu pasti punya strategi lah. Gimana untuk nunjukin kinerja baik dan lain-lain yang baik. Tapi ya itu sih menurut gue ya yang paling penting tuh ya baik, kinerjanya baik. Jadi misalnya untuk yang para gubernur sekarang mau nyalon nanti di 2024, bekerjalah yang baik nih, dan ini momen yang pas menurut gue karena kita tahu pandemi, masa krisis, orang tuh lagi teriak-teriak misalnya kayak aduh ini kapan sih selesainya pandemi ini. Jadinya mereka memberikan jawaban. Mereka memberikan jawaban itu. Dan ini justru jadi momen nguji sebenarnya. Dan mereka juga pasti sadar, para politisi itu pasti sadar bahwa dia diperhatikan dengan baik nih kinerjanya sama publik. Jadi itu yang jadi momen sekarang. Jadi selain pakai sosial media untuk kampanye, pakai sosial media untuk memberikan tanggung jawab secara transparan ke publik. Gimana kinerjanya. Jawaban Mbak Puput sangat memuaskan. Jadi untuk rekan-rekan para kandidat caleg dan juga capres, jika ingin mengambil Mbak Puput menjadi tim sukses bisa melalui saya atau melalui In Today. Mbak Puput terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Ngobrol politik itu memang tidak harus selalu serius, tapi memang harus kita pikirkan dengan benar-benar karena ini bukan hanya menyangkut kita, keluarga, tapi mengenai negara ini, dan itu juga termasuk dengan masa depan anak, cucu, dan generasi lainnya di kedepan harinya ya kan. And untuk LIPI kalau seandainya mau ada yang kita obrolin lagi, datang lagi ya Mbak Puput ya. Tentunya dengan senang hati. Mana tahu udah ada hasil riset yang bisa dikasih kisi-kisinya sedikit gitu ya kan. Dikit-dikit atau off the record boleh gitu. Wah nggak mau dijawab guys ternyata. Takut ternyata jawabnya. Anyway apapun yang kami obrolin hari ini tidak murni dari suara dari LIPI, tapi ini adalah hasil obrolan antara aku dan Mbak Puput secara pribadi dan juga pengalaman Mbak Puput selama bekerja 1 dekade di LIPI. Benar begitu? Ya selama bertahun-tahun ngurusin politik lah intinya, politik Indonesia ini. Inilah politik kita, tidak semrawut, tapi banyak evaluasi yang harus kita kerjakan dan harapannya adalah pemerintah ini juga bisa membuka telinganya dari kita masyarakat awam. Bukan begitu? Yap. Mari menuju 2024 masih bahkan banyak pembahasan mengenai politik lainnya dalam Pocil. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Puput dari LIPI. Sampai ketemu lagi, tetap sehat. Dan Angie Ang pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.